Itu bagus, bagus. Tetapi itu baru belajar bahasa Arab. Belum ngaji itu. Belum. Karena ngaji itu berarti kita ngaji, namanya ngaji mengkaji. Ini baru bolak-balik aja. Ya ayuhal munjamil, hai orang berselimut. Buat siapa sih hai ini? Buat orang yang masih berselimut. Apa selimutnya? Selimut itu adalah dinding yang kita bangun oleh kita sendiri. Bisa hayal, bisa nyata. Dinding itu yang membuat kita sulit berinteraksi dengan dunia luar. Coba, mohon maaf. Ketika seseorang merasa paling tahu, mau belajar nggak sama orang lain? Nah, merasa paling tahu itu selimut. Ngerti maksudnya? Ketika orang itu tidak membuka diri, berarti dia sedang menutup diri. Menutup diri itu berselimut. Tidak mau terbuka. Makanya saya kasih tahu ya, begitu kita mengatakan saya sudah tahu, maka kita akan menjadi orang yang terasing. Karena apa? Kita tidak akan dapat pengetahuan baru. Makanya pantang orang-orang yang hebat itu mengatakan saya sudah tahu. Makanya belajar itu sepanjang hayat. Orang-orang yang filosof-filosof yang sudah tinggi sekalipun, satu pantangannya, tidak pernah mengatakan saya sudah tahu. Beda dengan yang baru belajar. Ya. Wah. Baru belajar Iqra 1 sampai Iqra 3 aja besok sudah bikin pondok pesantren. Hai orang-orang yang berselimut, ini orang yang sedang berhalusinasi, sedang dinina-bobokan oleh ilusi, sedang melakukan aktivitas tanpa kesadaran. Yes? Apa perintahnya? Qumil laili illa qalila. Qum, bangkitlah. Qomu, berdirilah, bangunlah. Qumil laili, dari apa? Dari lail. Lail itu apa? Lail itu malam, kegelapan. Bangkitlah kamu dari kegelapan. Bangkitlah kamu dari ketidaksadaranmu. Ayat yang kedua ini tidak akan ada maknanya kalau ayat pertama belum dijawab. Kalau kita merasa tidak berselimut, kita merasa tidak dihaikan, ayat selanjutnya gak usah dibaca. Gak usah. Ini saya bacakan gak ayat selanjutnya? 2 sampai 5. Saya sampaikan? Lanjut? Nah. Ini akan saya lanjutkan kalau yang pertama dijawab dulu. Hai orang-orang yang berselimut. Nah, teruskan. Karena saya khawatir saya bicara pada mereka yang sudah bangun. Bangun beneran maksudnya. Ini bangun tapi masih tidur. Qumil laili illa qalila. Bangkitlah dari tidur kecuali sedikit. Apa yang dikecualikan? Apa yang dikecualikan? Apa? Ini ayat luar biasa. Bangkitlah dari tidur kecuali sedikit. Nah yang sedikit itu apa? Tidurnya. Kalian itu lambat sekali ya. Makanya kalau mau ngaji dengan saya, sarapannya jus wortel sama sashimi. Ini kebanyakan nasi goreng kayaknya. Hai orang yang berselimut sudah, saya Tuhan, saya masih sombong, saya masih merasa paling tahu, saya masih merasa paling hebat, saya masih tertutup terhadap kritik, saya masih tertutup terhadap pandangan orang lain, saya merasa paling benar, saya merasa paling tahu. Itulah sasaran ayat ini. Untuk mereka yang merasa, yuk qumil lail, bangkitlah kamu dari kegelapanmu, dari tidur panjangmu, illa qalila, kecuali sedikit saja tidurnya. Masih boleh tidur sedikit. Makanya ayat selanjutnya nisfahu seperdua, atau kurangi sedikit dari seperdua itu.
Makanya kalian suka nisfu Sa'ban. Nih saya bahas kali ya, biar ngerti semua. Nisfu Sa'ban. Nisfu itu artinya setengah. Sa'ban, setengahnya bulan Sa'ban. Gitu aja. Nggak ada yang mewah di situ. Nisfu Sa'ban itu setengah bulan Sa'ban. Kenapa diperingati? Karena habis Sa'ban mau Ramadan. Nih Sa'ban sudah habis setengah bulan, tinggal setengah lagi, siap-siap kamu mau masuk Ramadan. Apa Ramadan? Rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah. Gitu. Harus sampai ke situ Ramadan itu. Makanya saat Ramadan tiba, setan dibelenggu. Apa artinya? Pikiran gelapmu tidak menguasai dirimu sendiri lagi. Karena yang menguasai dirimu selama ini adalah pikiran gelapmu. Itu egomu. Itu yang membuat kamu menjadi sengsara dalam hidup. Itu namanya setan dibelenggu. Paham apa tidak? Pernah mendengar kajian ini? Ya pernah sekarang. Makanya begitu Ramadan tidak, kita saum. Saum itu lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Begitu kata hadis qudsi. Jadi saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Berbuka maksudnya adalah berbuka mata kolbu supaya jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang kalian maksud apa? Kalian itu memang urusannya leleb. Leleb ya. Leleb dan lalap maksudnya. Ya Allah. Makan lagi, makan lagi. Takjil, takjil, tahu takjil? Apa takjil? Kolak, korma. Aduh. Ini yang disebut dengan ilusi. Jadi saumnya selama ilusi. Takjil itu artinya segerakan. Makanya takjil segerakan. Apa? Berbuka. Artinya segerakan, buka mata kalbumu, keburu mati. Itu maksudnya takjil. Baru ketawa. Sekarang semakin jelas kan kita melakukan ini selama ini tidak sadar. Imsak. Tahu imsak? Apa? Imsak, imsak. Waktos kang waleleb. Mengkanton 5 menit deh. Imsak itu jadi batas dahar. Ya Allah. Imsak itu artinya tangguhkan. Akhirkan. Maksudnya apa? Kalau sudah dibuka mata kolbunya, jangan tertutup lagi. Pertahankan, akhirkan, tahan, jangan kotor lagi, jangan dikotori lagi. Jiwamu itu sudah bersih, sudah pulang, jangan dihianati lagi. Tunggu sampai kamu dipanggil oleh Allah. Itu husnul khotimah karena imsaknya benar. Ya Allah. Takjil tengarti, imsak komo, maraneh teh ka mana wae. Aduh, kayaknya tepat ya judul ini buat kalian ya. Kumil laili illa qalila, qalil, banyak bangunnya, qalil sedikit saja tidurnya. Diizinkan nispahu, bolehlah setengah, tapi apa? Awin kusminhu qalil, kurangi deui atuh, tong setengah pisan. Gitu maksudnya. Pakai bahasa Sunda biar ngerti. Karena kalau pakai bahasa Arab nggak ngerti kalian itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila nispahu awin kusminhu qalila. 1/2 atau kurangi sedikit dari 1/2 itu.
Jadi kalau kita sudah 1/2 saja kita bangun, keren. Apalagi kurangi lagi tidurnya, sehingga 1/2-nya nambah. Makanya di ayat selanjutnya, auzid alaih, lebihkan dari 1/2, itu dipertegas. Kayaknya dengar kajian ini juga baru sekarang ya. Coba, keren banget ya. Bangunlah dari tidur kecuali sedikit, artinya sedikit tidurnya. Gitu. 1/2 atau kurangi sedikit dari 1/2. Artinya tidurnya itu 1/2 boleh, tapi kurangi deh sedikit aja. Berarti kan bangunnya lebih dari 1/2. Dipertegas ayat selanjutnya, auzid alaih, lebihkan dari 1/2. Berarti artinya bangunnya sudah lebih dari 1/2. Nih saya kasih tahu, kalian kalau sudah 1/2 saja lebih sedikit bangunnya, udah keren, wajahnya nggak mungkin gosong kayak gini. Penyakit banyak, dompet kosong, tidur susah bangun maksudnya. Luar biasa. Bangun marah-marah. Nanti saya jelaskan kenapa orang bangun tidur marah-marah. Nanti masuk nanti. Saya jelaskan secara spiritual nanti. Nah ini dulu ya. Nah, setelah bangun baru waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Jadi bangun itu tujuannya supaya kita baca Quran. Apa sih Quran? Quran ada 2, yang tertulis, yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis yang harus kita baca lebih banyak. Apa itu? Tanda-tanda Allah dalam dirimu. Dan tanda Allah dalam dirimu yang paling besar adalah ruhku yang Allah tiupkan kepadamu. Itu sebagai daya kehidupan dalam dirimu. Kenali, bacalah itu. Makanya kalau kita sudah bisa membaca kitab sejati yang ada pada diri, saksikan saya, kita ketemu guru sejati dari dalam. Gak akan mudah dibohongi lagi orang-orang yang di luar diri kita. Nah, di Quran ada perintahnya, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Jadi yang harus kita baca adalah kitab kita sendiri. Siapa kitab kita? Kitab itu kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Kalamullah yang sebenarnya adalah diri sejati kita. Karena diri sejati kita adalah bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita, namanya ruh. Tidak ada ruhmu, yang adalah ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi qalu faqaulahu sajidin. Apa hasilnya? Ini. Kalau kita sudah bisa membaca kitab sejati kita, inna sanulki alaika kaulan saqila. Kami akan menurunkan perkataan yang berbobot kepadamu. Kata-katamu menjadi energi yang luar biasa. Kenapa kata-katamu tidak diturut oleh anakmu? Gak berbobot. Karena yang kamu katakan itu kamu juga tidak tahu. Yang kamu katakan kamu juga tidak sadar. Betul? Makanya harus kenal. Tadi malam Senin kemarin saya sudah bahas tentang data diri dan kompas kehidupan. Itu baru bagian permukaan itu. Ternyata yang harus dikenali dari diri kita itu bukan diri yang batin saja. Diri yang lahir pun luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu banyak yang harus kita baca. Dan selama ini kenapa kita menderita dan hidupnya tidak menakjubkan? Karena kita tidak bisa membaca data diri kita sendiri. Akibatnya kita salah tempat. Kerja di tempat yang tidak menyenangkan, tidak berkembang. Bisnis yang tidak sesuai dengan data dirinya, bisnisnya bangkrut terus. Terus aja dimodali,
hasilnya nggak ada. Itulah kalau kita punya ilmu, kita sudah tahu data diri kita, kenal diri kita yang fisiologi, yang psikologi, apalagi kenal diri kita yang spiritual. Kita punya kompas, nggak akan melenceng kehidupannya. Luar biasa. Nanti itu ya, semua harus dibaca data dirinya, terutama anak-anak kita. Biar anak kita nggak sekolah di tempat yang salah. Karena mereka itu selama ini disekolahkan di tempat yang keinginan orang tuanya. Karena orang tuanya ingin anak seperti yang dia mau. Padahal anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan jadi ibu bapaknya. Awas, siapa tahu anak kita calon presiden, malah disuruh jualan cireng. Karena ibu bapaknya tukang cireng. Saya bukan menyepelekan profesi itu, tetapi jangan batasi. Bapak saya itu seorang buruh di perkebunan teh. Saya anak ke-7 dari 11 bersaudara. Kalau anak pertama dibeliin mainan, anak kedua ada mainan bekas anak pertama, anak ketiga masih beritanya nyampe kalau anak pertama dibeliin mainan. Anak ke-7 kayak saya, beritanya udah gak nyampe. Tapi itulah cara semesta menyayangi saya. Saya tidak dibelikan mainan seperti anak pertama, karena saya dikasih mainan yang lebih indah lagi oleh semesta. Dan saya nikmati semua perjalanan hidup saya. Tidak ada musibah, tidak ada berkah. Semua kenyataan hidup adalah kebenaran. Dan saya tidak menolak semuanya itu. Saya dari kampung saya ke Bandung, orang lain naik mobil, ada joknya. Saya naik mobil, gak ada joknya, berdiri. Itu pun dia marah-marahi sama supir truk. Ari mana terek ka mana? Saya bilang, saya abdi teh bade ka Bandung, Pak. Iya tengges Bandung. Data terang abdi neme ka Bandung ayeuna. Turun maneh? Turun di Soekarno-Hatta. Bingung saya mau kemana. Saya ngetok 100 pintu, alhamdulillah. Yang ke 100 mungkin baru buka pintu. Saya menyediakan diri untuk menjadi tenaga di situ. Jadi asisten rumah tangga. Saking ingin sekolah. Gak bawa uang, hanya bawa tas. Tas saya ada tulisan Indomie. Pegangannya adalah rapia. Baju saya cuman satu celana jeans cut bray. Yang kedua warnanya biru. Yang kedua batik warnanya coklat. Udah kebayang ya? Bawahnya biru, atasnya coklat. Dan saya gagah kuliah. Pakai celana jeans warna biru, atasnya coklat. Panggagahna we. Dan saya tidak merasa itu sebagai suatu penderitaan. Saya menyuci mobil 1 malam 4. Saya harus mengeluarkan kotoran burung 100 ekor. Kalau jam 11 mulai, jam 3 baru selesai. Saya nikmati semua. Saya tidak pernah memfokuskan pikiran saya pada hal buruk. Saya memfokuskan pikiran saya pada hal baik. Saya bisa tinggal di situ, saya bisa sekolah, itu aja udah saya syukuri. Dan luar biasa. Saya tidak pernah izinkan pikiran saya untuk memikirkan hal buruk. Dan saya tidak pernah menceritakan hal buruk pada siapapun. Kecuali sekarang. Ini pelajaran. Dan saya tidak menceritakan ini pada ibu saya, pada bapak saya. Karena kalau saya ceritakan kejadian saat itu pada ibu saya, bapak saja, hukum tarik-menarik berlaku. Ibu bapak saya akan berpikir buruk. Dan itu memperburuk kenyataan saya. Karena saya tahu, walaupun saya ceritakan, mereka tidak bisa menolong saya. Yang bisa menolong saya adalah diri saya sendiri. Makanya, emak sarang apa tekedah ke Bandung. Abdi mah alhamdulillah. Mewah di Bandung. Kayak upami tos wisuda ke Bandung. Jadi baru tahu tempat kos saya setelah wisuda. Makanya ditanya, kasurna mana?
tengah kasur. Makanya tulangnya lurus. Sehat. Bantalnya mana? Teu gaduh bantal. Kenapa? Makanya kepala saya bagus. Saya sekarang kalau pakai bantal itu malah suka aneh. Jadi ternyata orang-orang yang pengen sehat sekarang malah bantalnya dibuang. Ternyata orang yang migrain macam-macam itu gara-gara bantal ketinggian. Makanya saya alhamdulillah oleh semesta tidak diberi kemampuan beli bantal. Jadi tidurnya lurus. Makanya tulang belakang saya bagus. Semua tuh baik-baik saja ya kalau kita baik pikirannya. Jadi mimpi itu apa sebetulnya? Nah, ini cerita mimpi yang agak serius nih. Kalau tadi itu mimpi dalam bahasa kita, harapan-harapan yang belum kita capai. Dan itu yang dibawa kemudian ke kuburan. Makanya jangan pernah kuburan kita itu jadi kuburan mimpi kita. Dan bagaimana caranya supaya kuburan tidak menjadi kuburan mimpi kita? Maka segera bangun saat ini juga. Setuju? Yuk sekarang sadari. Saya sholatnya masih ingatan kemana-mana. Yuk segera bangun. Saya cari ilmu itu memang tidak gampang hadirin. Saya itu subhanallah, diusir banyak orang. Saya cuma tanya gimana caranya saya supaya sholat ingat sama Allah. Murtad ya. Bingung saya. Padahal itu pertanyaan yang jujur, sederhana dari dalam diri saya. Karena ada perintah di Quran, aqimis sholata li zikri. Nabi Musa itu orang pertama yang diperintah ke sholat oleh Allah. Coba baca Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Itu peristiwanya terjadi pada Nabi Musa. Dan Nabi Musa baru bisa ingat kepada Allah setelah beliau memasuki Al-Muqaddasi tua. Setelah beliau bisa melepaskan kedua terompahnya. Terompah itu kiri kanan, baik buruk, benar salah. Dan itu yang memperbudak kita selama ini. Lampaui semua itu, dualitas itu. Baru memasuki alam suci. Namanya Al-Muqaddasi tua. Tempat suci yang tua. Keren banget itu. Pernah baca surat Toha? Ya udah, saya malas nanyanya. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera dalam tidur. Ini mimpi serius ya, ini mimpi. Ada yang namanya lucid dreaming. Itu adalah fenomena ketika seseorang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang bermimpi. Yang luar biasa, habis mimpi kalian bisa cerita bukan? Bukan? Berarti kan kejadian itu benar-benar terjadi. Cuman bukan di alam nyata, itu di bawah sadarmu. Dalam mimpi, pemimpi juga dapat merasakan emosi ketika bermimpi. Misalnya emosi takut, ketika kalian dikejar-kejar anjing gila, ngos-ngosan, padahal lagi tidur. Emosi kita tuh terlibat. Nah makanya ini pentingnya kita tidur yang benar. Nah ilmu yang mempelajari tentang mimpi disebut oneirologi. Jadi ada ilmunya itu, ya. Mimpi terjadi pada tahap kecepatan pergerakan mata ketika tidur, yaitu ketika aktivitas otak tinggi dan seolah-olah dalam keadaan terbangun. Jadi sebetulnya mimpi itu akibat aktivitas otak kita tidak berhenti padahal kita sudah tidur. Ini aktivitas otak loh. Cuman otak itu kan terbagi dua. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Bahkan ada yang namanya ya pikiran atas sadar, super sadar. Nah, kalau kita belajar dari psikologi, saya menyitir pendapatnya teori Sigmund Freud. Pernah dengar kan? Pokoknya kalau belajar psikologi pastilah kenal teorinya Freud itu. Menurut teorinya Sigmund Freud, ya, penglihatan dalam mimpi merupakan penampakan dari hasrat dan emosi yang tersembunyi. Ini secara saintifik ya. Beberapa teori lain menunjukkan bahwa mimpi merupakan tahap pembentukan memori, penyelesaian masalah, atau sekedar produk dari aktivitas otak. Sebagian orang percaya mimpi tak lebih dari sekedar bunga, ya bunga tidur tanpa arti khusus. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Dan tentu saja ini adalah pendapat-pendapat yang berbeda ini, ya
harus kita pahami satu persatu. Kenapa orang berbicara begitu? Itu dari sudut pandang yang berbeda. Sebagian yang lain meyakini mimpi itu sebagai firasat, terjadinya peristiwa pada masa mendatang, entah itu baik maupun buruk. Bisa jadi firasat. Tapi tidurnya seperti apa? Nah, nanti saya jelaskan. Ada juga yang meyakini mimpi sebagai petunjuk spiritual yang membawa seseorang memasuki dimensi yang berbeda. Banyak sekali yang cerita sama saya sebelum dibuka mata kolbunya oleh saya, menceritakan kepada saya dia itu pernah mimpi bertemu saya berkali-kali. Sebetulnya itu sudah petunjuk spiritual itu. Petunjuk spiritual, ya. Itu. Yang sebetulnya pertemuan itu apakah nyata? Nyata. Tetapi di alam spiritual. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti saya jelaskan. Yuk kita lihat dulu sini. Ini otak kita, perhatikan. Otak itu buatan Allah. Tapi pikiran bukan buatan Allah. Pikiran yang diinstalkan ke otak itu buatan lingkungan. Jadi otak kita dulunya bersih tuh. Cuman program yang diinstalkan ke otak kita, ke hardware kita, softwarenya buatan lingkungan. Seperti ini. HP ini hardware namanya. Dan tidak bisa berfungsi kalau tidak ada aplikasi, software. Makanya supaya ini berdaya, diinstal ke sini namanya software. Ada Google Maps, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Facebook, itu semua adalah aplikasi namanya. Nah, ketika di situ ini jadi berdaya. Sama. Apa aplikasi yang diinstalkan di otak kita? Tergantung lingkungan. Itulah bahayanya ketika kita hidup di lingkungan di mana menginstalkan sesuatu yang buruk. Ada orang yang hari ini susah cari uang karena dari kecil pernah mendengar kata-kata cari uang itu susah. Cari uang itu susah. Berkali-kali ibu bapaknya bicara begitu setiap hari, masuk alam bawah sadar, itu menjadi identifikasi diri. Makanya orang yang kayak gitu harus dirubah apanya? Tidak cukup dia dirubah nasibnya dengan cara diberi pekerjaan, tapi harus dirubah dulu program bawah sadarnya. Itulah harus ketemu orang yang ahli. Saya bisa baca itu alam bawah sadarmu. Dan saya bisa ganti itu program yang tidak bagusnya itu. Makanya orang tua seperti kita mulai sekarang kalau bicara sama anak, nah hidup itu mudah dan menyenangkan. Daripada hidup itu susah dan penuh perjuangan. Ya sudah, ketika besar anaknya hidupnya susah dan penuh perjuangan. Iya, cicil sepeda motor aja nggak kebayar. Karena alam bawah sadarnya masih merekam itu semua. Dan itu namanya long term memory. Memori jangka panjang. Yuk lihat saya semuanya. Sekarang kita ini sedang berada di otak, gelombang otak namanya beta. Ini sedang terbangun. Nah, ketika di gelombang otak beta, maka hormon yang dihasilkan oleh otak kita ini ya, terutama yang bernama pineal gland, itu namanya hormon serotonin. Dari mana hormon serotonin ini bisa dihasilkan? Ini sumber utama energi alam semesta yang paling besar itu adalah energi matahari. Makanya begitu sinar matahari masuk sedikit aja ke rumah kita, sedikit saja walaupun baru fajar, sel-sel saraf optik mata kita itu bisa menangkap gelombang elektromagnetik cahaya tampak dari sinar matahari itu berupa foton, berupa optik itu. Nah, sel saraf otak kita itu mendorong ya energi yang berupa foton atau gelombang elektromagnetik cahaya itu masuk ke pineal gland. Nah, di pineal gland kita di sini diolah dia menjadi sinyal listrik. Ketika diolah menjadi sinyal listrik, maka dia akan menghasilkan yang namanya zat neurotransmitter yang disebut dengan serotonin. Nah, serotonin itulah yang membangunkan kita sehingga kita masuk ke gelombang beta. Bangun. Ketika bangun, mulai kita beraktivitas, nyapu, macam-macam, itu serotonin. Makanya semua aktivitas di bawah, di alam sadar, pikiran sadar, itu karena hormon serotonin. Ketika matahari tenggelam, hari sudah mulai gelap. Sinar matahari tidak, intensitasnya berkurang. Sel saraf optik kita mulai tidak bisa menangkap lagi energi gelombang elektromagnetik. Apa yang terjadi? Yang terjadi,
tidak ada lagi sinyal yang disampaikan ke pineal gland, maka pineal gland akan merubah susunan kimianya dan saat itu dia menghasilkan yang disebut dengan hormon melatonin. Makanya begitu hormon melatonin sudah datang, maka kita mulai terkantuk. Masuklah kita ke kondisi gelombang alfa. Itu yang disebut dengan kondisi hipnosis. Bahkan di situ sebetulnya kalau kita mau nasihatin anak itu bagus. Ketika anak mulai tidur, nasihatin, bicara aja pada dia. Itu kondisi alfa itu. Konsep penerimanya kuat, tidak ada penolakan. Ada seorang ibu, mohon maaf, saya tidak ceritakan identitas. Jadi dia itu punya anak laki-laki, dan pada saat dia itu punya anak yang laki-laki ini, dia tidak menghendaki kehadiran anak itu. Dan kemudian dia berusaha untuk menggugurkannya. Ternyata niat itu terekam oleh anak. Jadi anak ini ketika lahir nakalnya luar biasa. Kemudian saya panggil ibunya dulu, saya tidak panggil anak. Dia mengeluhkan itu pada saya, ayah kenapa anak saya begini amat, kalau bicara itu menyakitkan sekali. Saya cuma bilang begini, tidak ada yang datang kepada kamu kecuali kamu yang mengundang. Kemudian saya hipno, saat masuk ke dalam, ternyata ketemu. Masalahnya adalah dia, saya bilang, kamu pernah mau menggugurkan anak ini? Wah, nangis. Padahal anaknya sekarang jadi anak yang pintar. Cuman ya itu, kalau bicara itu menyakitkan. Dan itu adalah hukum karma. Hati-hati. Kemudian gimana solusinya? Oke, solusinya gini. Ketika anak mau tidur, kamu bicara. Bicaralah. Minta maaf, ibu pernah melakukan itu. Hanya 2-3 kali bicara, anak itu berubah tanpa dinasehati apapun. Dia menjadi anak yang hormat, bahkan sangat sayang pada ibunya. Itulah hebatnya keajaiban alam bawah sadar. Kalau kita tahu ilmunya, tahu cara masuknya, kita bisa self hypnosis. Keren. Makanya belajar agama itu harus luas pengetahuannya ya. Harus luas. Paham ya? Jangan cuma kata orang, kata itu, kata Pak Ustadz, kata dia juga kata orang lagi. Wah. Iya. Maaf ya. Lah yang ngasih ceramahnya bermasalah, yang diwariskan apa? Ya masalah. Like attracts like. Karena manusia itu punya yang namanya cermin saraf. Kita mencerminkan semua yang dia lakukan. Ya. Saya pernah datang ke sebuah tempat, ya sebut aja pesantren. Semua di pesantren itu guru-gurunya itu istrinya lebih dari 1. Saya kaget. Oh ternyata memang di puncaknya juga begitu. Jadi itu namanya cermin saraf itu, ya. Karena manusia cenderung melakukan apa yang dilihatnya. Apalagi yang melakukan figur otoritas yang dianggap suhu gitu. Wah itu bahaya. Tanpa ngomong pun sudah diturut itu. Itu bahayanya karena secara psikologis figur otoritas itu apapun yang dikatakan gampang untuk ditiru. Hati-hati kalian di rumah tuh figur otoritas. Ketika mau ada anak bilang, "Pak, tadi saya di jalan ketemu sepeda motor bagus." Duit di mana? Dah harga sejam. Ini yang ketawa paling kencang kayaknya rumah saya. Kenapa sih tidak mengatakan, nanti kamu kerja di tempat yang bagus, pasti kamu bisa beli. Kenapa sih tidak itu yang dikatakan? Jangan dibatasi. Allah yang maha kaya dengan pikiran sempit kita. Iya. Saya kalau anak bicara apapun, di-yes-kan aja. Iya, nanti kamu. Anak saya yang paling besar. Dulu waktu kecil sering saya bawa ke tempat-tempat kajian, mobilnya itu kan Alphard semua, kecuali mobil saya. Kijang yang kotak itu, mewah. Sering mogok. Nyicil lagi. Dia cerita sama saya, kok mobil ayah paling jelek di sini? Iya, nah paling jelek mobil ayah. Nanti ayah juga bisa beli kayak itu mobilnya. Wah, teteh mah nanti kalau besar mobilnya pengen Alphard. Kamu pasti bisa beli. Maaf ya, bukan mau. Sekarang dia beli.
Bisa beli. Iya. Lihat ibu-ibu pakai tas, ya. Maklum, saya dulu suka di kajian-kajian begitu, yang tasnya seragam. Dulu. Karena dulu saya masih menyeragamkan orang. Saya belum tahu keunikan orang dulu. Makanya semua orang dianggap sama oleh saya. Sekarang enggak, ya. Udah sadar. Jadi ada yang Hermes, ada yang Louis Vuitton, ya, macam-macam. Anak saya bicara, ya nanti teteh tasnya pengen begitu. Itu kan 2M, 1M, ya toh? Saya tidak mengatakan apa-apa kecuali teteh nanti bisa beli. Sekarang dia jualan tas. Ya jadi penjualnya. Ya, jadi make kan tiap hari ganti-ganti. Jadi semua itu ternyata penentu takdir itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, pineal gland ini terbuat dari zat yang namanya kristal piezoelektrik. Nah, ini agak ilmiah dikit ya. Jadi piezoelektrik itu kalau dia dapat tekanan sedikit saja, dia itu berubah, menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi mekanik bisa dirubah menjadi listrik secara otomatis. Gitu. Saya kebetulan pernah terlibat riset piezoelektrik. Jadi suatu zat yang kalau dikasih tekanan itu dia akan menghasilkan listrik. Nah, kalau di laboratorium saya sering buktikan kepada mahasiswa. Misalkan gini, ini tembaga, ini besi, saya keling aja di ujungnya. Kemudian saya bakar pakai lilin, kemudian diukur beda potensial di ujung-ujung kawatnya. Itu bisa menimbulkan tegangan listrik. Itu yang namanya termokopel itu. Jadi di alam ini banyak sekali sebetulnya. Kalau kita mau gaul ya, mau belajar. Tapi kalau kita selalu mengatakan saya sudah bisa, udah selamat tinggal. Dalam kebodohan maksudnya. Nah, hebatnya gini ya. Kalau kita olah napas, ketika olah napas, di tulang ekor itu ada yang namanya cerebrospinal. Cerebrospinal itu adalah cairan di tulang ekor yang kalau kita bernapas dia naik ke atas lewat tulang belakang sampai di pangkal otak sini. Di pangkal otak ini masuklah cairan itu pada pineal gland. Dan pineal gland mendapatkan tekanan sedikit saja. Itu dari olah napas itu apa yang terjadi? Pineal gland itu menghasilkan sebuah hormon yang sangat luar biasa. Namanya melatonin. Wah, keren. Suka olah napas? Saya malas menanya kalian tuh. Baca ini enggak. Tahu ini enggak, tajil aja salah. Tajil jadi kolak, candil. Udah berapa tahun sih kalian itu memasuki bulan Ramadan? Karena di sini itu tidak ada curiosity, tidak ada rasa ingin tahu. Akibatnya seperti itu. Nah, itulah pentingnya sebelum tidur berdoa. Kalau orang tua saya ngasih doanya begini dulu. Mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Turu ojo lali. Badan turu ati tangi. Roh madhep maring Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ya Allah, istirahatkan nur insaniku beberapa saat dan kembalikan jam berapa mau nonton Piala Dunia. Balik itu. Menonton Piala Dunia aja balik itu. Apalagi mau tahajud. Nah, oleh karena itu, lihat saya semua. Ketika ruhku ditiupkan ke sini oleh Allah, ketika tubuh sudah sempurna, maka ruhku itu wujudnya adalah nur. Nah, nur itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama disebut nurullah. Itu nurullah itu adalah alam ahadiyah. Itu adalah martabat batin yang pertama. Allah yang ngawang-nguwung sebelum dikenal. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah bermanifestasi. Maka lahirlah yang namanya Nur Muhammad, cahaya terpuji. Jadi cahaya terpuji sebetulnya dia juga manifestasi, disebut martabat alam batin yang kedua.
Yang ketiga namanya nur insan, cahaya insan, disebut martabat alam batin. Yang ketiga itu disebut 3 martabat batin. Nah, nur insan itulah yang disebut dengan jiwa. Nah, saat kita tidur, jiwa kita keluar. Kemana? Tergantung kualitas jiwa. Kalau jiwanya itu suci, bersih, jujur, ya tidak terkotori, dia akan masuk alam-alam tinggi, ketemu para wali, para rasul, para sunan. Nah, di pertemuan itu dia berinteraksi sehingga dia mendapatkan energi tambahan untuk kesadarannya. Tapi yang jiwanya kotor, pembenci, pemarah, baperan, jiwanya kotor, ketika tidur dia memasuki alam-alam rendah. Ketika masuk alam rendah, dia berinteraksi dengan energi rendah. Ketika dia masuk, coba bangun tidur, kepala pusing, kemurungsung, marah-marah. Kalau kalian masih seperti itu tidurnya, itu tanda bahwa jiwamu kotor. Harus dibersihkan. Nah, jadi saat kita tidur itu, nur insani yang keluar. Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam. Nah, kalau kita mati, yang celaka Nurullah dan Nur Muhammad yang keluar, nur insaninya terperangkap di dalam. Yang mati selamat, tahu jalannya, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, keluar semuanya, tidur tubuh ini kosong. Nah, kalian harus bisa begitu, baru tenang menghadapi kehidupan, tenang menghadapi kematian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.